Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-imam Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad al-Busiri fi burdatil madihil mubarakah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Insyaallah kita hataman hari ini ya, al-faslul ashir fil munajati wa ardil hajat, tentang munajat, doa permohonan dan menghaturkan hajat. Ya, arad ini disodorkan, diperlihatkan arad. Maka ma'rid pameran. Karena buku-bukunya disodorkan, dipamerkan. Al-ma'rid pameran. Arad memamerkan, menyodorkan, menampilkan kebutuhannya. Ini butuhnya, hajat. Jadi orang berdoa itu memamerkan, menghaturkan kebutuhannya. Ini ya Allah, saya butuh ini ya Allah, saya butuh ini ya Allah, butuh ini ya Allah, saya minta ini ya Allah. Maulaya salli siwaka inda hululil hadithil amim. Ya akramal khalqi, wahai paling mulia makhluk, meminta perlindungan aku dengannya. Tidak ada bagiku seseorang yang aku minta perlindungan kepadanya dengannya, siwaka selain engkau ya Rasulullah. Engkaulah satu-satunya ya Rasulullah yang aku minta perlindungan kepadamu. Tidak ada yang lainnya. Inda hululil hadithil amimi atau amami, ketika terjadinya atau menimpanya peristiwa yang merata. Apa yang maksud dengan al-hadithil amami atau amimi yang merata itu adalah ahwal yaumil qiyamah, kebingungan, kesedihan pada hari kiamat. Tidak ada ya Rasulullah yang bisa sebagai tempat berlindungku kecuali engkau pada hari kiamat nanti. Engkau satu-satunya ya Rasulullah. Wahai akramal khalqi, paling mulia makhluk. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Asal redaksi kalimat ini, ya Rasulullah wa ya Rasulullah la yadhiqa jahuka bi, wahai baginda Rasulullah, la yadhiqa, tidaklah menjadi sempit, jahuka, derajat atau pangkat kehormatanmu, bi, untukku. Jadi kalau hanya untuk menolong aku, derajat atau pangkat kehormatanmu tidak menjadi sempit. Tidak sulit bagi Rasulullah untuk mengurusi satu orang al-Busiri. Jadi ini maksudnya minta perhatian. Cari kula, ten kula situng ya Rasulullah. Tak kira marugut panjenengan, tak kira macopek pangkat tak ajunan kan itu lebar pangkat tak, luas pangkat tak, kundan kulas situ. Ini cara orang merayu untuk masuk ke dalam himayah Rasulullah, perlindungan Rasulullah. Idzal karimu, apabila Allah yang maha belas kasih atau maha memberi, maha dermawan, tajalla, bersifat Allah, bismi muntakimi, dengan nama al-muntakim, yang maha memberi tindakan sanksi, tindakan
siksa. Jadi pada hari kiamat nanti Allah menampakkan sifat al-muntakimnya di antara Asmaul Husna Al-Karim. Tapi selain itu juga al-muntakim. Kalau sudah Allah menampakkan, memberi tindakan, suatu tindakan, sanksi, siksaan, maka Rasulullah lah yang luas, yang pangkatnya tidak sempit untuk mengurusi kita ini. Ya. Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Maka sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu ad-dunya wa darrataha, adapun dunia dan akhirat. Darrah ini madu. Kalau ada orang diperistri kemudian suaminya punya istri lagi, namanya darrah, madunya. Kalau dari akar katanya darrah dengan madarrat dekat ya, maka seringkali madu itu bikin madarat ya, darrat bikin madarat. Dunia dengan madunya, maksudnya madunya dunia apa? Sila kota akor atau karmaron apa? Akhiratnya. Ini bahasa sastra Imam Al-Busiri membahasakan akhirat sebagai darratud dunya. Maksudnya bagaimana? Bahwa kedermawanannya Nabi itu ya seluas langit dan bumi, selebar dunia dan akhirat. Dunia diberikan kepada Nabi, akhirat diberikan kepada Nabi, karena Nabi rahmatan lil alamin. Nabi adalah awal nuqtatut ta'yin, nushatul akwad ya. Beliau adalah nur yang kemudian alam semesta tercipta darinya. Wa min ulumika, dan dari ilmu Nabi, ay inna ilmal lauhi min ulumika. Adapun ilmu lauhil mahfud wal qalami dan al qalam. Karena ketika Nabi sampai di mustawa di raf-raf itu mendengar suara tulisan pena yang bergerak. Jadi kalau pen sedang dituliskan di kertas ada suaranya, suara goresannya. Dan itu Nabi mendengar ada suaranya, al-qalam yang di lauhil mahfud itu, yang tidak akan hancur ketika hari kiamat. Ada 8 yang tidak hancur, apa? Arash, al-kursi, al-jannah, an-nar, al-qalam, al-lawh, lawhul mahfud, ar-ruh, kemudian adbul janab, tulang pinggul bagian ujung. Ini tidak hancur, tidak musnah ketika kiamat berlangsung. Lainnya tidak hancur semua. Ini pengecualian ya, likulli syai'in mustathnayat. Ilmunya Nabi, ilmunya lauhil mahfud dan pena. Tapi tidak semua informasi lauhil mahfud diberikan oleh Nabi kepada umat ya. Karena Nabi sendiri sudah disifati lam yamtahin. Nabi tidak mau bikin susah, tidak mau nguji ketidakmampuannya umat ini ya. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Itu Nabi kalau memberikan informasi secukupnya akal menerima. Pernah satu hari dari pagi sampai malam hanya istirahat sholat, Nabi menunjukkan luasnya samudra ilmu beliau, sehingga yang hafal-hafal, yang lupa-lupa. Sahabat waktu itu yang mendengarkan ada yang hafal, kebanyakan yang lupa. Yang termasuk hafalannya kuat masalah informasi gaib itu Hudzaifah ibn Yaman.
bagaimana jelang hari kiamat, siapa Dajjal, tanda-tandanya apa saja, orang-orang munafik namanya siapa saja. Setiap ada satu orang yang bikin huru-hara di akhir zaman dengan diikuti 300-an orang, disebut oleh Nabi-Nabi. Pada tahun sekian akan ada fulan bikin gara-gara ini ya. Boleh jadi termasuk Sai Baba yang di India itu, yang rambutnya keriting, dituhankan oleh banyak orang karena bisa mengeluarkan emas dari mulutnya, dari tangannya, dituhankan. Kira-kira ini termasuk dari Dajajilah, Dajjal kecil yang sebelum kemunculan Dajjal yang terbesar nanti. Dan alhamdulillah fitnah itu sudah padam, sudah mati Baba. Nah, ini ilmunya Rasulullah seluas Lauhul Mahfuz wal qalam dan al-qalam yang menuliskannya. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Wahai nafsu, wahai diriku, wahai nafsu, la taqnati, janganlah engkau putus asa, min zallatin, dari sebab tergelincir dosa, azumat, yang besar, zallah itu, dosa itu, dosa kesalahan itu, ketergelinciran itu, innal kabaira, sesungguhnya dosa-dosa besar, fil ghufrani, dalam ampunan, kallamami, seperti dosa-dosa kecil. Kalau sudah Allah mau mengampuni, sebesar apapun dosanya, ya sama dengan seperti dosa kecil yang mudah diampuni. Jangan putus asa, optimis terus untuk bertaubat, jangan berhenti bertaubat. Insya Allah segera akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, al-ghufran, ampunan. Nah ini ya pentingnya berdialog dengan diri sendiri. Harus punya waktu seseorang itu bicara dengan dirinya sendiri. Bening ngaronyam, mun ngaronyam tak beres. Dan bicara dengan diri sendiri tidak harus mengeluarkan kata-kata, berbicara dengan hati. Nah, seandainya dituliskan, diucapkan, wahai hati, la taqnati, jangan putus asa. Kamu memang setiap hari kadang lupa, kadang lengah, tapi semangat, bangkit terus. Kalau kemudian disuarakan, bingung teman-temannya itu. Kapan sabar ini? Kadang perlu merenung, ya, menundukkan kepala. Seakan-akan pandangannya kepada diri sendiri. Kalau bisa mengimajinasikan kita ada dua sosok, satu bicara kepada satunya, tapi bukan yang satunya bercahaya, satunya merah itu. Itu korin itu, yang ini malaikat, yang ini korinnya, dengan tanduk dan garpu itu. Dan itu tradisi orang di luar Islam ya. Tapi kemudian tradisi menggambarkan antara pembisik yang baik dengan pembisik yang buruk digambarkan sedemikian rupa. Banyak ya tradisi-tradisi di luar Islam yang sudah masuk dalam Islam. Malaikat maut yang seperti itu dengan garpu, bukan garpu itu, biasanya untuk jeramian, untuk jerami, untuk ya, tapi dibuat membunuh sehingga simbol malaikat maut. Banyak gambar-gambar yang di luar dari tuntunan agama sudah masuk mempengaruhi kita umat Islam ya. Kalau malaikat ada puter gitu ya, itu bukan dari kita ya. Yang parah itu kalau sudah kemudian mengganggu temannya lagi foto bersama, di belakang dikasih gini kan. Maksudnya apa? Tanduk, ini setan maksudnya kan gitu. Pas kancana yang ke setan.
sudah tradisinya tradisi di luar Islam, malah untuk membuli temannya. Nah, perlu ada waktu untuk dialog, bicara dengan diri sendiri. Insya Allah orang yang bermuhasabah, mengevaluasi dirinya, selamat. Ada imam namanya Imam Al-Muhasibi, gelarnya Al-Muhasibi karena sering bermuhasabah diri. Sahabat Nabi seperti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala itu seringkali dalam satu waktu di luar kegiatannya duduk bertafakkur, membolak-balikkan telapak tangannya. Ya. Anda merenungkan apa kehidupan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sedetik yang lalu saya seperti ini, sedetik kemudian saya sudah berubah. Nafsu. Ajak dialog. Orang yang belum bisa berdialog dengan dirinya sendiri, belum bisa berbicara dengan diri sendiri, ini sulit untuk dinasihati. Ya, sulit untuk dinasihati. Tapi kalau sudah bisa menasihati dirinya sendiri, bisa mendebat dirinya sendiri, insya Allah dia akan terbimbing. Maka belajarlah untuk bicara dengan diri sendiri. La'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Semoga rahmat Tuhanku hina yaqsimuha, ketika membagi siapa Tuhanku kepada rahmat itu. Dalam satu hadis disebutkan bahwa ketika rahmat dinominalkan menjadi 100 ya, maka yang satu itu diturunkan di dunia, yang 99 akan diberikan di hari kiamat nanti. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat diletakkan di dunia. Maka dengan yang satu rahmat itulah kemudian manusia saling kasih sayang, menyayangi. Bahkan binatang sesama, binatang induk dengan anak-anaknya yang kecil, sehingga binatang yang punya cakarnya itu tidak bisa menyakiti anaknya. Binatang buas dengan bentuk tubuhnya yang mengerikan, yang ada tanduknya, ada taringnya, ada cakarnya, tapi kalau sama anaknya tidak akan menyakiti. Itu termasuk rahmatnya Allah yang diturunkan di dunia. Dan 99 ditunda, 99 rahmatnya akan ditunda di akhirat. Nah, inilah yang dimaksud dengan yaksimuha, ketika Allah membagikan rahmat itu, tak datang rahmat ala hasabil isyani, menurut bagian kedurhakaan fil kisami, di dalam pembagiannya. Maka ketika ada orang yang durhaka, itu ada ketentuannya, ini akan mendapatkan rahmat, diampuni. Maka berharaplah Imam Al-Busiri, mudah-mudahan kedurhakaan yang dilakukan termasuk kedurhakaan yang dapat bagian rahmatnya Allah. Jadi durhaka yang masih berpeluang diampuni. Kalau sudah kedurhakaan yang tidak mendapatkan bagian rahmatnya Allah, ini bahaya. Pada hari itulah hari kiamat yang rahmatnya Allah 99 dibagikan. Mudah-mudahan kedurhakaan diri ini yang terbawa hingga ke akhirat nanti mendapatkan bagian dari 99 rahmatnya Allah, sehingga diampuni. Ya Rabbi waj'al rajai ghaira munakisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. Wahai Tuhan, jadikanlah harapanku ini ghaira munakisin, tak berbeda, sesuai harapan, tak berbeda ladaika, yang ada pada sisimu. Jadi berharap apa yang ada dari Allah itu tidak
menyalahi kenyataan. Harapannya tidak menyalahi kenyataan. Yang diharapkan ampunan, khawatir malah tidak. Ya mudah-mudahan diampuni. Harapannya memberi ampunan, ya mudah-mudahan diampuni. Tidak berbeda dari yang diharapkan. Waj'al hisabi, dan jadikanlah keyakinanku. Hisab di sini adalah i'tiqad, keyakinan. Jadikanlah keyakinanku ghaira munharimi, tiada putus-putusnya, terus menerus, tiada putus-putusnya. Waltuf bi 'abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'uhul ahwalu yanhazimi. Waltuf, dan kasih sayangilah bi 'abdika, terhadap hambamu, fid daraini, di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat ini. Ya, minta rahmat kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Inna lahu sabran, sesungguhnya kesabaran lahu miliknya. Jadi hambamu ini ya Allah punya kesabaran ya Allah. Mata tad'uhu, kapan saja, bila saja, bila mana menimpa, tad'uhu, menimpa kepadanya, al-ahwalu, kebingungan, kesusahan, yanhazim, yang lari menjauh. Jadi ini harapan sambil mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maha lemah lembutnya, kelembutannya. Oleh karena itu dalam kesusahan kita dianjurkan baca wirid ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya. Paling tidak 129 kali. Syukur alhamdulillah bisa ditingkatkan menjadi 313 kali. Dan kita sudah punya wiritan itu ya, di Qiyamul Lail sudah ada, di tahajudnya juga sudah ada. Kita sertakan juga doa ya. Al-ayah adiyatul lutf. Di situ ada panduan doanya. Wa'adhan li suhbi salatin minka daimatin ala nabi bimunhalli wa munsajimi. Perkenankanlah, i'dan, perkenankanlah li suhbi salatin minka, curahan awan salawat dari engkau ya Allah, curahan awan salawat darimu, dari engkau ya Allah, daimatan, terus menerus, ala nabi, atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimunhallin, dengan hujan yang turun deras, wa munsajimi, dan hujan yang terus menerus mengaliri penuh dengan kelemah lembutan kasih sayang. Hujannya bukan deras banjir, enggak, tapi hujan yang deras tapi tidak mengakibatkan kerusakan dan banjir. Marannahat azabatil bani rihu saba wa atrabal isa hadil isi bin naghami. Marannahat, selagi atau sepanjang, selagi ronnahat, bertiup, menggerakkan, bertiup, menggerakkan, apa yang bertiup menggerakkan itu? Rihu saba, angin timur. Menggerakkan apa? Adabatil bani. Jadi kalau redaksi susunannya maronnahat rihu saba adabatil bani. Tetapi karena untuk membentuk satu bait syair yang indah, didahulukan dan diakhirkan. Marannahat azabatil bani rihu saba.
bertiup, ya, selagi bertiup menggerakkan adabatil bani kepada ranting-ranting pohon alban. Apa? Rihu sabah, angin timur. Angin timur ini biasanya angin yang sejuk, ya. Wa atrabal Isa, dan membuat riang gembira kepada unta. Al-Isa, unta, membuat riang gembira kepada unta. Siapa? Hadil Isi, pemandu unta. Biasanya kalau dalam satu kafilah unta itu ada pemandunya, pemandu unta, agar unta itu berjalan terus semangat. Biasanya untuk menyemangati unta itu bin nagham, dengan senandung. Kadang tidak ada kalimatnya, cuma suara tapi menyemangati. Nah, di sini ada satu tradisi yang cukup bagus, qasidah senandung menyemangati unta, ya. Dan ini sebagai zikir, ya, sebagai zikir. Ini ada lagu, satu qasidah yang nagmahnya digunakan, senandungnya digunakan untuk menyemangati kafilah. Nah, lagu inilah kemudian digunakan oleh para sufi, para salihin sebagai zikir untuk menyemangati diri terus istiqomah dalam kebaikan. Allah Allah warhamna malana ghairuk. Di sini zikir untuk membuat hati terus terpacu semangat, bagaikan seorang hadil Ais, pemandunya unta. Maka kita adalah hadil arwah, memandu roh kita, semangat kita untuk terbimbing menuju ridhonya Allah, ma'rifatullah. Nah, ini zikir ini perlu dibiasakan, ya. Allah Allah wa qabalna ma lana ghairuk. Ini sudah kita perkenalkan qasidah ini bukan hanya sekedar untuk didengar, tetapi menjadi zikiran kita. Ada banyak versi. Kalau orang Syria senandungnya lain, orang Makkawi seperti tadi. Jadi masing-masing ada ciri khas karakternya. Orang Syria lebih terarah, lebih ada kesan kelembutan. Kemudian lantunannya juga khas, dengan diiringi duf semacam tatabuhan. Kalau di pesantren Ma'had Nurul Haramain Pujon, kami waktu mondok di sana dibaca setelah qiyamul lail, setelah tahajud, selesai wiridan, penutup dari wiridan itu zikir Allah Allah irhamna ini.
anta maulana, Allah Allah, waqbalna ma lana ghairuk. Maka bagaikan kita ini dipandu oleh angin ruhani, kesegaran, membawa kita semangat terus dalam ibadah, dalam zikir, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. Kemudian semoga perkenankan curahan ridha kepada Sayyidina Abu Bakar, wa an Umar, dan kepada Sayyidina Umar, wa an Aliin, dan kepada Sayyidina Ali, wa an Utsman, dan kepada Sayyidina Utsman dzil karami. Ini Sayyidina Utsman diakhirkan daripada Sayyidina Ali, bukan kemudian berarti martabahnya lebih atau ada urutan yang salah, enggak, tetapi karena nazam, karena qasidah. Karena qasidah itu ada aturannya. Fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilu. Ada yang begitu kan? Ada yang ishtaddi asfa. Ini kan fa'lun, fa'lun, fa'lun. Ada begitu. Diulang sampai sekian 8 kali misalkan. Ishtaddi azmatu tamfariji qad adana luki bil balaji. Nah ini ada, harus diikuti arutnya, itu harus diikuti inu arutnya. Tidak sembarangan bikin lagu syairan. Maka ketika ada susunan nama yang biasanya selalu di depan jadi di belakang, bukan berarti itu mengubah derajat, enggak. Wal ali was sahbi thumma tabi'ina fahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi. Dan semoga perkenankan curahan awan ridha atau rahmat juga pada keluarga Nabi, wassahbi, dan para sahabat Nabi yang lain. Tsumma tabi'in, kemudian tabi'in, para tabi'in. Fahum, maka mereka itulah keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan para tabi'in, ahlut tuqa, pemilik ketakwaan, orang-orang yang bertakwa, wan naqa, yang suci, bersih. Andai pun pernah berbuat salah, lalai, lengah, segera diampuni oleh Allah. Maka orang-orang yang masuk kategori ahlun naqa di sini, mereka mahfuzun, dijaga oleh Allah. Andai punya salah, kesalahannya segera diampuni. Andai punya dosa, dosanya segera diampuni. Tidak menumpuk, tidak terbawa hingga mati, apalagi sampai pada hari kiamat. Mereka dibersihkan, disucikan. Memang dibawanya Nabi, karena kalau Nabi maksum, tidak pernah, memang tidak pernah, sama sekali tidak pernah berbuat dosa, salah. Tetapi ketika di bawah Nabi derajatnya, para siddiqin, syuhada, salihin ini ada peluang untuk berbuat salah, tetapi kesalahannya segera diampuni dan mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah. Allahumma rzuqna waj'alna minhum. Semoga kita dianugerahi an-naqa dan kita termasuk ahlin naqa. Amin ya rabbal alamin. Ahli tuqah wan naqa wal hilmi. Tidak mudah marah, santun. Wal karami, dan pemurah, dermawan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, tidak salah ya dibaca ya Rabbi, tidak salah. Di Al-Quran pun biasa ada kalimat yang biasa kita temukan, Rabbi andir ilaih.
Rabbighfirli. Ada kalimat yang ditakdir, yang diperkirakan. Memang sebagian membacanya ya Rabbabil Mustafa. Wahai Tuhan, dengan wasilah Al-Mustafa, dengan perantara Nabi Al-Mustafa, baginda Nabi Muhammad Al-Mustafa. Al-Mustafa salah satu nama Nabi dari 200-an nama-nama Nabi yang lainnya. Al-Mujtaba, ya, Taha, Yasin, Ahmad, Mahmud, Ahyad, Ahid. Ada 200-an ya. As-Siratal Mustaqim, Al-Urwatul Wuthqa, Sahibul Mighfar, Sahibul Mi'raj. Baligh, sampaikanlah maqasidana, tujuan-tujuan kami. Tidak hanya satu tujuan. Karena kita punya banyak harapan. Maka sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Ampunilah bagi kami ma madha, dosa-dosa yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang luas kemuliaannya atau ke maha murah, maha pemurahnya, maha dermawannya. Orang yang punya sifat karam mudah memberi. Bagaimana dengan Rabbul Alamin Al-Karim yang maha memberi? Ketika diminta pasti memberi. Ketika kita minta ampunannya, Allah ya wasi'al karam. Ini tawassul ya, tawassul dengan Nabi untuk mendapatkan ampunan Allah. Waghfir ilahi li kullil muslimina bima yatluna fi Masjidil Aqsa wa fil harami, dan ampunilah wahai Tuhanku, ampunilah wahai Tuhanku li kullil muslimin, terhadap atau kepada setiap orang-orang Islam, bima yatluna, dengan apa yang mereka yatluna, membaca mereka, fil Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, fil Haram, dan di Masjidil Haram Mekah ataupun Madinah. Ini termasuk tawassul dengan kaum muslimin yang beribadah di Masjidil Aqsa, beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. Salat, ngaji Quran, yatluna kitab Allah, ya. Membaca Al-Quran itu boleh jadi juga yang dimaksud adalah ketika sholat, ya, karena ketika sholat pasti membaca Al-Quran. Bijahi man baituhu fi Taibatin wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Bijahi, dengan kehormatan, pangkat kehormatan, man, seseorang, baituhu, yang rumahnya, fi Taibatin, yang kediamannya, fi Taibatin, di negeri Taibah. Mana? Madinah. Nama lain dari Madinah adalah Taibah, Tabah, Taibah, Darul Hijrah. Haramun, tanah suci. Madinah itu termasuk Al-Haram, tanah suci. Wa ismuhu, dan nama beliau, seseorang yang rumahnya di Taibah di Madinah itu, qasamun, adalah sumpah, min a'zamil qasami, dari paling agungnya sumpah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله
wa fi khatami. Dan inilah qasidah burdah pilihan. Qad khutimat, sungguh telah dihatamkan. Walhamdulillah, dan pujian bagi Allah, fi bat'in wa fi khatami, di permulaan dan di penutupan. Ini tasyakur, bentuk syukur kita karena sudah menghatamkan burdah, maka ditutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Abyatuha qad atat sittina ma'mi'atin karbana ya wasi'al karami. Baitnya, bait qasidah ini, qad atat, telah datang, sittina ma'mi'atin, berjumlah 160 bait, sampai pada kalimat maronnahat adzabatil bani rihu soba wa atrabal isa hadil isi bin nagami. Maka sejak kalimat thummar ridha sampai akhir ini tambahan dari sebagian ulama yang al-afadil, yang mulia. Farrij biha, berikanlah jalan keluar, ya, jalan penyelesaian, biha, dengan sebab baitnya yang berjumlah 160 ini, qasidah burda yang berjumlah 160 ini, karbana, kerutan kami, kesusahan kami, berikanlah jalan keluar, penyelesaian pada kesusahan kami, ya wasi'al karami, wahai yang luas kedermawanannya. Mudah-mudahan kita dengan wasilah burda ini selesai segala kesusahan, kerutan, apa yang kita alami seluruhnya, kita kaum muslimin seluruhnya, bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia yang sedang mengalami pandemi ini. Allahumma bihaqqi burdah, Allahumma bisirril burdah, bihaqqil burdah, wa bijahil burdah, wa bisirri al burdah, wa sahibil burdah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha, wa minal ismati dawamaha, wa minar rahmati shumulaha, wa minal afiyati husulaha, wa minal aishi arghadaha, wa minal umri as'adah, wa minal ihsani atammah, wa minal in'ami ammah, wa minal fadli adabahu, wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana, wa haqqiq biz ziyadati amalana, wa aqrim bil afiyati ghuduwana wa asalana, waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana, wasbub sijal afika ala dhunubina, wa munna alaina bi islahi uyubina, waj'al at-taqwa zadana, wa fi dinika ijtihadana, wa alayka tawakkulana wa i'timadana, wa ila ridwanika ma'adana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah, wa a'idna fid dunya min mujibatin nadama yawmal qiyamah. Allahumma khaffif anna thiqal al-awzar, warzuqna 'aishatal abrar, waqfina wasrif anna syarral asrar, wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Sattar, Ya Halim, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna tinabah, wa la taj'alhu alayya mutashabihan fa anta bil hawa. Allahumma inna na'udzubika an namuta fi talabid dunya birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk besok hari Sabtu, insyaallah bagi santri yang pendidikannya di tingkat ibtidaiyah, seluruh ibtidaiyah, madrasah i'dadiyah ula, ya, kembali aktif. Bagi yang lain, berarti yang lain siapa? Santri yang jenjang pendidikannya di tingkat sanawiyah, aliyah maupun i'dadiyah, usta dan ulia, ada pengajian lagi seperti jam biasanya kalian ke madrasah. Jadi ke sini lagi, tempatnya di sini. Yang siswa, siswi, santri, sanawiyah, aliyah, usta, ulia dari i'dadiyahnya, kita akan
hataman qasidah al-munfarijah ishtaddi azmatutan fariji, sampai kemudian dinyatakan siap kembali kegiatan madrasahnya di madrasah masing-masing. Mungkin 1 pekan seperti yang sudah kita lalui hari ini sejak sepekan yang lalu. Jamnya jam madrasah, jadi yang cabang, santri cabang ke pusat. Aktivitas jam 7. Seperti layaknya kegiatan madrasah. Untuk pagi hari pengajian ba'da subuh di mushola hanya tafsir saja. Hanya tafsir saja. Setelah itu jam 7 kembali beraktivitas ke madrasah masing-masing, kecuali tadi yang saya sebutkan, sanawiyah, aliyah, idadiyah, usta dan ulia bersama di sini. Yang putra di sini, putri di mushola putri, cabang dan pusat. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.